Halo, salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit teman-teman ya. Hari ini kita akan mengidentifikasi beberapa tumbuhan tanaman yang sudah teman-teman diteliti oleh riset tumbuhan obat dan jamu atau Ristoja. Jadi hari ini kita akan berkelana dari jenis tumbuh-tumbuhan dan daunan sampai ke bajaka nanti teman-teman ya. Jadi riset itu sudah dilakukan sejak tahun 2012, tahun 2015, tahun 2017 dan juga sampai tahun 2018. Nah, dikumpulkanlah beberapa jenis tanaman yang mampu mengatasi berbagai macam penyakit terutama untuk tumor dan kanker teman-teman ya. Jadi semoga channel ini bermanfaat. Kita akan melihat apa tumbuhan saja yang digunakan sebagai tumbuhan obat untuk kanker dan tumor. Nah, ini salah satunya teman-teman ya. Ini adalah mahkota dewa. Mahkota dewa ini sudah banyak yang menggunakannya teman-teman ya. Daging buahnya ini dan juga daunnya. Dulu juga sudah pernah kita bahas tentang mahkota dewa ini. Jadi kita mulai lagi dengan mahkota dewa. Nah, nanti kita akan cari di tempat Chandra nih teman-teman ya. Nanti ada juga bajaka. Ayo langsung. Nah, yang kedua adalah ini teman-teman ya, KG Beling atau Stachytarpeta mutabilis. Ini KG Beling teman-teman. Ini bisa juga mengobati tumor teman-teman ya. Ini salah satu tumbuhan yang digunakan untuk mengobati penyakit tumor. Nah, ini teman-teman ya, KG Beling. Lanjut. Nah, ini teman-teman. Jadi pada tahun 2015 itu mengkudu yang teman-teman saksikan ini masuk salah satu jenis tumbuhan yang mampu mengobati tumor dan kanker, teman-teman ya. Jadi nama ilmiahnya Morinda citrifolia L. Nah, ini pada tahun 2015, teman-teman ya. Ini tumbuhannya namanya mengkudu. Masuk ke ramuan yang diteliti untuk mengobati penyakit kanker dan juga tumor teman-teman ya. Teman-teman sudah tahu ini. Nah, selanjutnya ini teman-teman ya, untuk kanker paru-paru Selaginella atau cakar ayam. Ini masuk juga diteliti untuk mengobati penyakit tumor dan kanker teman-teman ya. Ini untuk mengobati penyakit kanker paru-paru teman-teman ya, Selaginella. Lanjut. Nah, ini teman-teman ya yang sudah pernah Chandra videokan. Ini termasuk tumbuhan tapak leman ya. Ini bisa juga untuk mengobati penyakit kanker payudara, diminum dan juga ditempelkan. Ini sudah pernah Chandra bahas. Jadi Ristoja itu teman-teman ya, pada tahun 2012 itu sudah meneliti sekitar 506 ramuan untuk mengobati tumor dan kanker. Salah satu contohnya ada Malapari yang ada di Bengkulu, kemudian tumbuhan alang-alang di Sulawesi Tengah, dan Samama di Maluku Utara teman-teman ya. Itu Ristoja pada tahun 2012 teman-teman ya. Lanjut. Jadi begini teman-teman, pada tahun 2017 itu sudah ditemukan beberapa tumbuhan yang sudah diketahui untuk penyakit tumor dan kanker kawan-kawan. Itu sudah ada 223 ramuan yang terdiri dari 244 tumbuhan. Nah, salah satunya adalah pinang teman-teman ya, pinang. Nah, ini pinangnya teman-teman ya, buahnya nanti diambil sebagai mengobati penyakit kanker teman-teman ya. Lanjut. Jadi selain pinang teman-teman ya, pada Ristoja itu ada juga tumbuhan bandotan ini untuk mengobati kanker rahim teman-teman ya. Jadi ciri-cirinya itu tumbuhan yang untuk kanker ini rata-rata hampir memiliki persamaan. Yaitu daunnya ini ada rigi-riginya tuh teman-teman ya, rigi-riginya kayak gini. Ini bandotan ini juga bagus untuk mengobati kanker rahim teman-teman ya. Jadi di tahun 2017 itu ada beberapa tanaman seperti kunyit, itu sudah diteliti, sirsa, jahe, pinang, bawang merah, bawang putih, sangkareho, putri malu, pulai, dan sembung. Nah, nanti kita akan mencari tumbuh-tumbuhan yang ada di sini aja dulu teman-teman ya. Cuman ini salah satu obat ini teman-teman ya. Bandotan namanya. Ayo kita lanjut.
Nah, ini juga pernah kita bahas teman-teman ya, tentang tumbuhan yang bisa untuk jadi lalapan, untuk kanker juga. Nah, ciri-cirinya itu hampir sama kawan-kawan. Daunnya ini berigi-rigi lagi. Nah, ini biasanya untuk pencegah kanker teman-teman ya. Ini tumbuhannya sudah kita identifikasi dulu. Jadi teman-teman silahkan nonton video Chandra yang dahulu tentang tanaman ini teman-teman ya, lalapan yang bisa mengobati penyakit kanker. Ayo lanjut. Nah, ini ada juga sebuah tanaman. Ini bisa juga berkhasiat untuk mengobati penyakit. Cuman ini jantan betina dari tapak leman tadi teman-teman ya. Kalau tapak leman itu daunnya agak melebar menggerigi. Ini ada juga yang bilang ini tumbuhannya daun dewa. Cuman untuk klarifikasi daun dewa ini ada beberapa jenis. Nanti kita akan cari di atas sana teman-teman ya. Ini juga bermanfaat untuk obat. Dia serupa tapi sama dengan tapak leman yang tadi teman-teman, yang sebelumnya tadi ya. Oke lanjut. Nah ini teman-teman ya, ketemu juga jenis tumbuhan yang seperti ini. Ada yang mengatakannya sebagai daun dewa. Jadi untuk mengklarifikasikannya ini harus dengan nama ilmiah agar tidak salah-salah teman-teman ya. Nah ini juga bermanfaat tumbuhannya teman-teman ya. Salah satu termasuk ke jenis daun dewa juga. Oke lanjut. Nah akhirnya Chandra ketemu dengan sembung teman-teman ya. Sembung yang di tahun 2017 diteliti juga sebagai obat mengobati penyakit tumor dan kanker. Jadi yang namanya sembung itu teman-teman ya, jangan salah-salah. Kadang sembung ini orang ada yang mengatakan sembung nyawa. Itu berbeda teman-teman ya. Nah seperti inilah yang namanya sembung. Seperti ini teman-teman ya. Ini namanya sembung. Ini sangat pahit teman-teman. Kita lihat lagi memiliki kesamaan lagi. Ujung-ujung pinggirnya ini juga ada rigi-riginya teman-teman ya. Sembung ini kalau nama ilmiahnya teman-teman ya, Blumea balsamifera LDC. Nah itu nama ilmiahnya teman-teman ya, sembung. Hari ini ketemu di kebun Chandra namanya sembung. Jadi ini juga diteliti dan dimanfaatkan untuk mengobati penyakit tumor dan juga kanker teman-teman ya. Jadi untuk sembung ini ada yang nyebut sembung nyawa, berbeda teman-teman ya. Ada yang nyebut ada disamakan dengan daun Afrika yang pahit itu, yang tinggi-tinggi panjang-panjang itu. Jadi kita harus tepat mengklarifikasikan mana yang daun Afrika, mana yang sembung nyawa, mana yang sembung. Ini namanya sembung teman-teman ya. Ini agak pahit ini tumbuhannya ya. Itu teman-teman ya. Lanjut. Nah putri malu ini teman-teman ya, putri malu ini pada tahun 2017 masuk juga ke daftar tumbuhan yang mampu mengobati penyakit kanker dan tumor teman-teman ya. Masuk ke dalam ramuan itu teman-teman ya, namanya putri malu atau nama ilmiahnya Mimosa podicallium. Nah ini putri malu teman-teman ya. Jadi putri malu ini ada beberapa jenis spesies juga. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk yang daunnya agak tinggi-tinggi besar-besar juga. Ada yang seperti ini, tapi yang ini yang digunakan teman-teman ya. Khasiatnya juga luar biasa putri malu ini teman-teman ya. Ya. Di sini kita juga ketemu dengan ini. Kalau tempat Chandra namanya daun sidukung anak, meniran. Ini meniran teman-teman ya. Jadi meniran ini spesiesnya juga berbeda-beda. Nah hari ini kita juga ketemu dengan tumbuhan yang banyak dijumpai di Sumatera. Ini sangat banyak. Ini salah satu tumbuhan yang berpotensi untuk mengobati penyakit kanker teman-teman ya. Cuman ini masih dalam tahap penelitian pada tahun 2018 oleh Ritoja Riset Tumbuhan Obat dan Jamu teman-teman ya. Namanya ini adalah tumbuhannya yang ini kawan-kawan ya. Nah ini sangat banyak dijumpai di Sumatera. Nah masih memiliki ciri-ciri daunnya yang rigi-rigi lagi teman-teman ya. Rata-rata tumbuhan untuk mengobati penyakit kanker itu
daunnya ini memiliki ciri khas yang hampir sama. Nah, nanti kita akan lihatkan untuk jenis bajakah teman-teman ya. Jadi ini namanya adalah termasuk tumbuhan apa namanya itu, daun sembung rambat. Nah, ini sembung rambat namanya, dengan nama ilmiah Micania micrantha. Inilah tumbuhannya teman-teman ya. Biasanya kalau tempat kami ini untuk mengobati penyakit sakit pinggang. Cuman setelah Chandra teliti dan tanya juga ke di teman-teman yang lainnya, ini sudah banyak diperjualbelikan di online shop teman-teman ya. Tumbuhan ini dipercaya untuk bisa mengobati penyakit jantung. Cuman alhasil setelah Chandra teliti, ini di dalamnya ini lengkap teman-teman ya. Ada saponin, flavonoid, tannin, alkaloid, steroid, fenolik, saponin. Ada juga banyak lah teman-teman ya. Ada sekitar 9 zat, polifenolnya tinggi juga nih ya, fenoliknya teman-teman ya. Antioksidannya juga ada. Jadi ini berpotensi untuk dikembangkan untuk mengobati penyakit kanker. Cuman kelemahan untuk daun-daunan ini, dia tuh agak kurang kuat teman-teman ya, kurang banyak. Lebih banyak di akar bajakah, karena bajakah itu berbentuk batang atau tumbuhan yang sedikit saja direbus. Ini bisa jadi kita harus merebus yang harus pakai dosis juga teman-teman ya, agak dilebihkan lah. Jadi ini berpotensi untuk dikembangkan untuk penyakit ini teman-teman ya, kanker. Lanjut. Nah teman-teman ya, hari ini kita ketemu juga dengan daun dewa, yang orang ada juga mengklarifikasikannya ini sebagai daun dewa dan sudah dijual di shop-shop online teman-teman ya. Begini dia. Ini batangnya ada agak ungu-ungu teman-teman ya. Nah, lagi-lagi kita menemukan ciri-ciri yang hampir sama lagi. Ininya, daunnya ini teman-teman ya. Nah, ini yang warna ungu kawan-kawan. Nah, untuk bunganya seperti ini. Ini salah satu jenis daun dewa juga. Jadi untuk jenis daun dewa ini spesiesnya itu banyak. Jadi orang bisa menggunakan yang satu jenis ini, bisa juga menggunakan jenis yang lain teman-teman ya. Nah, ini untuk lalapan. Yang untuk lalapan. Jadi ini salah satu juga namanya daun dewa. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang jenis-jenis tumbuhan yang lainnya. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke jenis bajakah teman-teman ya. Karena bajakah itu salah satu di tahun 2000 ini 2018 itu sudah ada meneliti sekitar teman-teman ini sekitar berapa itu, banyak teman-teman ya. Salah satunya yang viral itu adalah ini akar bajakah teman-teman ya, di tahun 2019 akar bajakah. Cuman untuk di tahun 2018 Ristoja itu menemukan ada sekitar 6 spesies atau tumbuhan yang setelah diuji untuk kanker payudara teman-teman ya, dan untuk penyakit kulon, serviks teman-teman ya, kanker serviks sampai kanker kulon. Akhirnya ditemukanlah beberapa jenis tumbuhan yang bisa dikembangkan untuk mengobati penyakit kanker payudara, kanker kulon dan serviks. Lanjut. Nah, jadi di tahun 2018 itu teman-teman ya, itu ada sekitar beberapa spesies tumbuhan yang diteliti. Nah, ini salah satunya di depan teman-teman ini ya. Itu tuh ada salah satu jenisnya yang tadi Micania micrantha atau daun sembung yang kecil-kecil tadi, itu bisa diolah untuk mengobati penyakit tumor dan kanker. Kemudian Leucas lavandulifolia SM atau lenggas teman-teman ya. Kemudian Calapilum inapilum atau nyemplung teman-teman ya, nyemplung. Nanti kita akan teliti dan klarifikasikan jenisnya. Kemudian Tetrachera Schandes Elmer teman-teman ya. Itu Tetrachera ini salah satu jenis bentuk kayu-kayuan teman-teman ya. Cuman jarang yang mengetahui bahwasanya Tetrachera Schandes L ini adalah tumbuhan yang berbentuk akar juga, akar bajakah juga teman-teman ya. Kemudian ada akar batu atau aika basa di Nusa Tenggara teman-teman ya. Itu salah satu jenis Cucurbita
Chiae. Nah, salah satu jenis labu-labuan, tapi belum diidentifikasi secara pasti ke jenis spesiesnya kawan-kawan. Karena tumbuhan itu masih dalam riset, masih dalam uji penelitian. Nah, lagi-lagi kita menemukan bahwasanya tumbuhan untuk mengobati penyakit kanker ini ada regi-reginya. Nah, yang satu lagi adalah Chalicarpa longifolialam atau karehau. Ada juga yang bilang karehau teman-teman ya. Nah, ini salah satu jenis ini. Jadi untuk Tetrachera sendiri ini yang Chandra temui untuk amplas kucing ini teman-teman ya, atau amplas atau ampoleh ini, tumbuhannya ini memiliki, ada yang bentuk batang, ada yang bentuk kayu, ada yang liana teman-teman ya. Jadi yang batang yang kayu itu tidak digunakan untuk obat, cuman yang pastinya itu Tetrachera Schandes Elmer. Nah, jadi inilah tumbuhannya yang di depan teman-teman. Ini waktu itu sudah besar teman-teman ya, karena di sini kita membuat sebuah perkebunan ya. Kemudian kita tinggalkan tanaman-tanaman yang sudah kita tahu sebagai obat teman-teman ya, tidak kita habiskan karena kita tahu ini berpotensi untuk mengobati orang banyak. Jadi alhamdulillah ilmu yang kita pelajari di herbalis ini sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi semoga besar harapan kita Indonesia bebas dari kanker. Cuman pada tahun 2019 anak-anak SMA yang di Kalimantan itu menemukan akar bajakah, yaitu bajakah tampala. Setelah kita teliti ya, bajakah tampala yang Spatholobus litoralis khas, mungkin berkemungkinan ada yang 2 pasang. Beliau ini banyak di hutan teman-temannya jenisnya, kita klarifikasikan. Kemudian Spatholobus suberatus, Spatholobus ferruginous, tampala perempuan, tampala laki-laki teman-temannya. Kemudian kita juga menemukan jenis dari kalalawit yang bermanfaat, yaitu Uncaria tomentosa, guenensis, ricopila, dan juga Uncaria gambir rock. Kemudian dari jenis Uvaria, Chandra sudah menemukan itu ada beberapa jenis Uvaria, sekitar 2 atau 3 yang bermanfaat untuk mengobati penyakit. Kemudian dari bajakah dari Vietnam kita juga sudah menemukan jenisnya, itu kesturi hitam dan kesturi emas. Jadi kita juga pernah ketemu yang kesturi emas itu teman-teman ya. Cuman kita harus menelitinya. Kemudian dari jenis ampoleh ini Tetrachera teman-temannya, ternyata tumbuhan yang Tetrachera Schandes Elmer ini adalah salah satu jenis liana seperti akar bajakah teman-teman ya. Nah, inilah yang kita bongkar di YouTube ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi sesuai dengan apa yang diteliti oleh Ristoja itu teman-teman ya, riset tumbuhan obat dan jamu. Nah, jadi ini salah satu jenis Tetrachera. Ini ada rigi-riginya teman-teman ya, kayak duri-duri. Cuman ini tumbuhan ini kalau dia sudah terlalu tua, rigi-riginya itu hilang teman-teman. Nah, agak hilang dia kan. Oke teman-teman ya, demikianlah perjumpaan kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.